Ini berita yang ngeri-ngeri sedap ya. 200 juta itu dikuras. Kita bacakan ya. Ini ada seperti dikutip dari media konsumen dan ditulis oleh saudara Tri Darmawan. Kita bacakan. Saya Tri Darmawan, nasabah Bank BTN Prioritas. Saya mengalami pengurasan dana tabungan saya kurang lebih 200 juta secara bertahap melalui m-banking ke rekening yang tidak saya kenal tanpa seizin saya. Berikut kronologinya. Pada tanggal 30 Desember 2022 lalu, saya bertanya tentang promo di IG BTN. Saya dapat balasan dari akun lain berlogo BTN. Ini hati-hati nih pemirsa nih yang seperti ini ya. Sekarang banyak sekali nih oknum-oknum yang memiliki akun dan memanfaatkan kelemahan kita seperti ini ya. Baik, pada tanggal 30 Desember tahun 2022 saya bertanya tentang promo di IG BTN. Saya dapat balasan dari akun lain berlogo BTN yang berisi link untuk masuk WA dan diberi link untuk mengaktifkan m-banking. Karena nomor HP yang tidak dipakai tidak terdaftar, muncul balasan dari pihak BTN bahwa nomor HP saya, kemudian saya memindahkan nomor HP saya yang terkoneksi dengan m-banking. Namun dalam hitungan menit saldo tabungan saya berkurang sebesar kurang lebih 200 juta rupiah secara bertahap ke rekening yang tidak saya kenal tanpa seizin saya melalui SMS banking. Rincian printout terlampir ya pemirsa. Ini kita harus selalu hati-hati sekali nih. Setiap ada kita mungkin ada promo-promo menarik, terus kita dikirimin link, terus kita klik, itu sangat membahayakan. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Biasanya dari pihak bank resmi itu tidak akan pernah mengirim link-link atau menghubungi kita melalui WhatsApp. Kemudian saya mengontak call center BTN untuk memblokir m-banking saya. Hari itu juga saya ke BTN Darmo untuk memberitahukan hal itu. Kemudian saya diberi print out oleh pihak BTN tersebut untuk selanjutnya diproses di BTN Prioritas Jalan Pemuda karena saya nasabah di BTN di lokasi tersebut. Setelah saya cek print out dari Bank BTN, saya tidak mengenal orang-orang yang menerima dana dari tabungan saya. Dari hasil print out tersebut, dana tersebar ke beberapa bank, salah satunya Bank BRI. Dan ada 2 tujuan transfer dari dana saya yang tidak terdeteksi nama banknya. Mungkin bisa kali ditransfer ke seperti OVO atau ke Dana itu ya, ke dompet digital ya. Karena respon dari CS Bank BTN tidak memuaskan, kemudian saya menghubungi Bank BRI untuk segera memblokir. Tidak bisa mengambil dana dari tabungan saya, namun pihak Bank BRI tidak bisa memenuhi permintaan saya tanpa adanya konfirmasi dari pihak Bank BTN. Saya sudah sampaikan hal itu ke CS Bank BTN, tapi pihak Bank BTN tidak bisa langsung memenuhi permintaan saya dan hanya dibuatkan laporan pengaduan saja. Kemudian tanggal 2 Januari tahun 2023, karena tidak ada tanggapan, saya kembali menanyakan masalah ini ke BTN Jalan Pemuda. Di sana saya dipimpong oleh beberapa pihak Bank BTN dan seolah-olah mereka saling melempar tanggung jawab. Pada saat saya meminta care mereka, karyawan BTN, mereka tidak bersedia memberikannya. Saya merasa emosi dengan perlakuan mereka, tapi mereka justru malah balik berkata seolah saya yang bersalah. Padahal mereka yang sudah merugikan saya.
Jadi intinya mereka tidak memberikan solusi dan tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat oleh Bank BTN. Kok jadi seperti pihak bank ya yang terkena dampak? Padahal kan tadi jelas-jelas diceritakan di awal dia itu korban ini dapat link ya, dan itu diklik. Nah, itu secara otomatis tuh. Di sini kami tidak memihak sana sini ya. Jadi kami hanya sebagai perantara berita saja. Sore harinya ada chat masuk dari PBM Prioritas Butia meminta screenshot bukti aktivasi M-Banking dan HP saya. Namun sampai tanggal 3 Januari 2023 belum ada kabar yang pasti karena dari pihak Bank BTN tidak ada respon yang pasti. Kemudian saya mendatangi kantor Bank Indonesia di Jalan Pahlawan nomor 105 Surabaya. Pihak Bank Indonesia menyarankan untuk membuat surat pengaduan terkait pengurasan dana di tabungan saya, yang mana surat tersebut ditujukan ke Bank Indonesia yang dikirimkan juga ke Bank BTN Pusat di BTN Prioritas Surabaya. Kemudian tanggal 4 Januari 2023 karena tidak adanya konfirmasi selanjutnya dari Bank BTN, kemudian saya mendatangi Bank BTN Prioritas Jalan Pemuda Surabaya untuk menemui Butia PBM Bank BTN tersebut. Namun beliau tidak ada di tempat. Kemudian saya bertemu dengan Ibu Vita CS ya, Customer Service, dan Pak Setiabudi untuk meminta surat pengaduan tertulis nomor 301498. Di sana juga menyerahkan berkas surat pengaduan berikut lampirannya yang ditujukan ke Bank Indonesia. Seharusnya setiap transaksi saya melalui M-Banking, selain harus nomor HP yang terdaftar di M-Banking ada di HP pemilik, PIN dan kode SMS M-Token yang berbayar. Menggunakan pulsa utama tetapi tidak masuk ke HP saya, hanya untuk info pendebitan dana yang masuk ke nomor HP saya. Saya sangat kecewa dengan pelayanan Bank BTN Prioritas Cabang Jalan Pemuda Surabaya karena sampai detik ini saya belum mendapatkan penggantian dana dari pihak Bank BTN. Saya mempunyai banyak bukti yang sangat kuat mulai waktu awal saya daftar M-Banking, karena nomor tidak daftar muncul balasan belum terdaftar. Ini maksudnya apa ya? Kemudian bukti SMS info pendebitan, yang mana info pendebitan sebanyak 6 kali melalui SMS saya terima pada jam dan tanggal yang sama. Padahal jika itu transaksi saya, setiap transaksi harus ada SMS banking berbayar. Kemudian saya ada contoh setiap transaksi di M-Banking, selain di PIN harus ada SMS banking berbayar. Ada bukti juga yang mana dalam print out dari Bank BTN ada 2 bank yang tidak tahu nama banknya. Sampai saat ini masalah belum selesai. Saya harap dengan saya menulis masalah ini, Bank BTN Prioritas Cabang Surabaya Jalan Pemuda segera mengganti dana yang raib tanpa seizin saya. Demikian ya pemirsa, surat kiriman dari Bapak Tri Darmawan, Surabaya, Jawa Timur ya, yang uangnya itu di rekeningnya terkuras kurang lebih sebanyak 200 juta rupiah ya. Itu jumlah yang tidak sedikit ya. Itu kalau dibeliin tanah itu dapat berapa hektar ya, atau bisa buat investasi apa saja itu. Mungkin di sini kita perlu kehati-hatian ya. Silahkan bagi pemirsa yang ingin berkomentar, yang ingin menanggapi ya, bisa ditulis di kolom yang sudah disediakan ya. Karena masalah ini cukup pelik dan rumit kelihatannya ini. Biasanya ya nasabah prioritas memang ada disediakan asisten di kantor bank masing-masing ya, yang bisa ditelepon saja di mana saja. Kalau akun IG atau
FB memang sarangnya penipuan-penipuan, itu harus berhati-hati. Ini mungkin m-banking sudah diambil alih ya lewat link yang diberikan pelaku ya. Ya ini sebaiknya semoga masalah ini ya cepat terselesaikan ya antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan ya pemirsa. Oke, mungkin kita harus lebih banyak mawas diri ya dan lebih waspada lagi ya karena akhir-akhir ini penipuan itu semakin canggih modusnya ya. Sekali lagi yang ingin berdiskusi, komentar, jangan lupa like, subscribe ya karena subscribe itu gratis dan bisa memperpanjang umur Anda ya. Sekian dan selamat pagi.